Di depan adalah jurang yang dalam. Kalau kamu tahu diri, serahkan rahasia keluarga Andi. Aku tertarik dengan rahasia keluargamu. Itu adalah keberuntunganmu. Kalian malah tidak tahu terima kasih. Bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Singer. Ibu. Singer. Ibu. Singer. Ibu. Cepat, turun cari. Hidup harus bertemu orang, mati harus bertemu mayat. Siap. Ayo pergi. Kamu benar-benar beruntung, ternyata tidak mati. Ketua. Anak ini ternyata memiliki tulang jiwa perkasa. Tulang jiwa perkasa adalah bakat alam yang langka. Di masa depan pasti akan menjadi ancaman besar bagiku, karena aku tidak bisa membunuhmu. Aku akan melumpuhkanmu. Bawa dia kembali ke gedung ksatria. Siap. Asing. Ayah angkat. Peristiwa tahun itu, kalau tidak ingat ya sudah. Sekarang aku hanya ingin resmi bergabung dengan Gedung Kesatria untuk mengharumkan nama ayah angkat. Aku pergi berlatih dulu. Pergilah. Ketua. Keluarga Andi ternyata memang tidak mati. Keluarga Andi ini paling ahli dalam cara melarikan diri. Ingin pura-pura mati untuk kabur. Tidak mungkin. Si sampah ini sudah kupelihara selama lebih dari 20 tahun. Sudah saatnya dimanfaatkan. Bakat alam yang langka pun bagaimana? Selama aku terus menutup dua meridian utamanya, dia akan selamanya menjadi sampah. Kenapa aku jadi tidak berguna sekali begini? Jangan mendekat. Kalian binatang. Kalian adalah murid Gedung Ksatria. Seharusnya membela kebenaran. Berani-beraninya di siang bolong melakukan kejahatan seperti ini. Aku adalah murid utama Gedung Kesatria. Dia beruntung aku tertarik padanya. Dia malah tidak tahu terima kasih. Aku tertarik pada kitab rahasia keluargamu. Itu adalah keberuntungan kalian. Kalian malah tidak tahu terima kasih. Jangan harap, bahkan jika aku harus mati, Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jangan harap, bahkan jika kami harus mati, kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Ibu, Dewi Lestari, jangan takut. Singer, pegang erat-erat ibu. Ibu akan membawamu pergi. Pergi bersama. Di mana? Singer, ibu. Berani melukai aku. Ibu. Kenapa kamu si sampah ini? pahlawan kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa, luka kecil begini sudah biasa bagiku. Ada apa? Selama aku ada di sini, kau jangan harap bisa menyakiti orang. Kau cuma sampah yang jadi sasaran pukul buat kami. Cuman dipanggil pendekar beberapa kali sama cewek kecil ini. Udah merasa hebat sendiri? Lihat saja kakimu gemetaran, masih berani ikut campur urusan kami. Aku memang tidak punya ilmu bela diri, tapi aku menjadikan guruku sebagai panutan. Aku sudah bersumpah untuk menjadi pendekar yang membela keadilan seperti dia. Diam kau, cuma orang bodoh sepertimu. Yang benar-benar mengira ketua kelas itu Adalah pendekar yang hebat. Sebenarnya, dia lebih kejam dari kami. Trik-trik kami ini justru diajarkan olehnya. Jangan fitnah ayah angkatku. Dasar sampah, kau berani memukulku? Setelah memuntahkan darah hitam ini, dadaku justru terasa lega seperti belum pernah sebelumnya.
cewek kecil. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kan? Jangan sakiti anakku, minggir. Ibu! Teriak ibu apaan? Kakak yang temani kamu. Lepaskan dia. Belum selesai ya? Sudah puas memukul? Kalau sudah, sekarang giliranku. Ketua kelas, orang dari bawah melapor bahwa mereka sudah menemukan tempat persembunyian keluarga Andi. Tapi mereka memblokir mulut jurang dengan pintu besi hitam, sehingga kami tidak bisa menerobos masuk. Tidak apa-apa, pintu besi hitam itu hanya bisa dibuka oleh keturunan keluarga Andi. Suruh saja Andi Hanif si sampah itu pergi ke sana. Tenaga dalamnya sangat kuat. Andi Hanif. Bapak, Bapak, mereka tidak peduli dengan nama baik Gedung Satria Mau mengganggu gadis ini bahkan sampai berani menyakiti orang. Hanif, kamu baik-baik saja? Masih terasa sumbatan energi dan darah. Sepertinya tulang jiwa belum pulih kembali. Bapak jangan khawatir, aku memang tahan banting, aku tidak apa-apa. Ketua Anda harus membela putri saya. Kalian ini berani sekali. Gedung Satria selalu menghukum yang jahat dan membela yang benar. Bagaimana bisa ada sampah seperti kalian? Bawa mereka pergi. Seseorang. Bawa pergi. Terima kasih, Ketua. Tenang saja, ke depannya tidak akan ada lagi yang mengganggu kalian. Terima kasih, pahlawan. Bapak, kalau begitu aku antar mereka pulang dulu. Hanif, kemari. Hanif, aku tahu kamu selalu ingin bergabung dengan Gedung Ksatria. Sekarang ada kesempatan. Apakah kamu bersedia? Kemari. Kamu masuk sesuai alamat ini. Taburkan ramuan maut ini ke dalam mata air itu. Meracuni? Tidak bisa Bapak menaruh ramuan maut ke mata air? Bagaimana jika membahayakan orang yang tidak bersalah? Bukankah itu melanggar nama baik Gedung Ksatria? Di desa itu, semuanya adalah perampok yang sangat kejam, memperkosa, membunuh, dan merampok. Segala kejahatan dilakukan, ini adalah tindakan membela keadilan. Tapi, Hanif, sejak kecil kamu selalu menganggapku sebagai teladan. Bercita-cita ingin bergabung dengan Gedung Ksatria untuk memberantas kejahatan dan menegakkan keadilan. Sekarang kesempatan itu ada di depan mata. Kamu mau membuatku kecewa atau membiarkan orang jahat terus berbuat kejahatan? Bapak, ini kesalahan Hanif. Hanif, Pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. pergilah. Maaf, Asing, masih ada urusan penting. Aku tidak bisa mengantarmu. Dengan ketua di sini, jangan khawatir tentang kami. Kamu pasti akan menjadi pahlawan bagi lebih banyak orang. Kalau begitu, Ketua, kami... Sekumpulan sampah membuang-buang waktu. Suruh orang ikuti si sampah itu. Tunggu dia buka pintu besi hitam. Suruh orang serbu masuk. Setelah dapat kitab rahasianya, Ketua bijaksana, si Jalang itu pasti tak menyangka setelah bersembunyi 20 tahun malapetaka pembunuhan. Justru dibawa oleh anak kandungnya sendiri. Ini dia tempatnya. Pintu ini sangat keras. Tapi dia adalah monster haus darah. Kamu hanya perlu memberinya darah, maka dia akan terbuka.
Lapor, kepala suku. Pintu besi hitam telah dibuka orang. Khawatir ada orang asing masuk ke villa. Apa? Pintu besi hitam ini selain keturunan keluarga Andi tidak ada yang bisa membukanya. Jangan-jangan Singer, mungkinkah Sing tidak mati? Cepat, kerahkan semua tenaga untuk menangkap penyusup. Baik. Kok semuanya perempuan sih? Mereka ini kelihatannya nggak kayak orang jahat ya. Jangan-jangan guru kita salah tangkap? Hei, Kamu siapa? Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya. itu Aku. Mulut gunung ini dikunci dengan pintu besi hitam. Sudah 20 tahun nggak ada yang masuk. Gimana caranya kamu bisa masuk? aku Bicara. Siapa yang menyuruhmu datang? Neng. Aku tadi lihat kelinci kecil lari masuk dari sini loh. Lihat tuh dia, lucu banget. Mana ada mirip penjahat. Mungkin aja dia pemotong kayu sekitar sini yang lagi tersesat. Iya kan? Aku benar-benar haus. Bibi, boleh tanya sumur ada di mana? Aku cuma mau minta air minum terus langsung pergi. Nggak akan ganggu kalian. Tuh, di sana. Ikuti jalan kecil ini, jalan terus sampai ketemu. Tunggu dulu. Minum air nggak bikin kenyang. Bawalah bekal ini buat di jalan. Kami di sini nggak punya apa-apa yang enak. Ini juga bukan makanan yang istimewa. Jangan diremehkan, ya. Ambillah. Terima kasih, Nenek. Di desa itu, semuanya adalah perampok yang sangat kejam. Memperkosa, membunuh, merampok, segala kejahatan dilakukan. Apa yang kamu lakukan ini adalah membela kebenaran. Minum air nggak bikin kenyang. Bawalah bekal ini buat di jalan. Mereka begitu baik hati. Benarkah mereka perampok? Kamu siapa? Wah, celaka. Tanda lahirmu ini, Andi. Pegang erat ibu. Ibu akan membawamu pergi. Ibu? Andi. Ibu, Andiku. Benarkah Andiku sudah kembali? ini Andi. Dulu kita terpisah. Aku kira Andiku. Ayah angkat yang menyelamatkanku. Ayah angkat. Benar. Ayah angkat. Dia adalah pendekar bela diri yang terkenal. Dia sangat baik padaku. Dan lagi, tidak baik. Ibu, cepat beritahu semua orang. Jangan minum air dari mata air itu. Kepala suku. Kepala suku. Celaka. Ada yang minum air dari mata air itu. Muntah darah dan pingsan. Apa? Tidak baik. Ramuan maut. Andi, apa maksudmu? Ibu, tenang saja. Pasti ayah angkat keliru. Aku sekarang akan pulang dan minta penawarnya darinya. Siapa sebenarnya ayah angkatmu? Ayah angkatku adalah kepala gedung kesatria. Ibu jangan khawatir, ayah angkat pasti keliru. Dia bilang, kalian semua adalah orang jahat. Dia pasti keliru. Bagaimana bisa kau mengakuinya? Sebagai ayah angkat, Tahukah kamu? Dulu gedung kesatria membunuh ayahmu. Dan membuat kita semua orang yang tersisa di suku terpaksa bersembunyi di sini. Hidup sengsara di pegunungan terpencil. Ini bagaimana mungkin? Dulu di bawah tebing, dia yang menyelamatkanku. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu menganggapku seperti anaknya sendiri. Bagaimana mungkin dia? Kamu tidak waras. Dulu dialah yang membunuh. Nenek. Nenek. Andi Hanif.
Kerja bagus. Bunuh! Hentikan. Hentikan, kalian salah tangkap. Mereka semua adalah keluargaku. Mereka bukan orang jahat. Apa kalian tidak salah? Tidak salah, merekalah yang kucari. Apa? Kalian... Singer. Singer. Ibu! Sudah 20 tahun. Mengapa? Kau masih tidak mau membiarkan kami? Asalkan kau serahkan kitab rahasia itu, aku akan membiarkan kalian pergi. Jangan harap, aku sama sekali tidak akan memberikan kitab itu padamu. Kamu memang keras kepala, susah-susah dulu baru menyerah. Ibu! Singer! Singer! Ah, berani-beraninya lukai anakku. Aku habisi kau. Singer! Sudah tahu salah, tapi kau masih mau menyakiti orang. Tidakkah kau takut ayah angkat akan menindakmu? Andi Hanif, kau benar-benar bodoh. Kau... Kamu sebagai ibunya juga begitu. Kenapa kau tidak memberitahu anakmu yang sebenarnya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, biar aku yang beritahu. Ayah kandungmu dibunuh langsung oleh ayah angkatmu yang baik itu. Singer! Aku tertarik dengan kitab rahasia keluargamu. Itu adalah keberuntungan kalian. Kalian malah tidak tahu terima kasih. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Lalu kenapa dia membesarkanku selama ini? Bodoh. Tentu saja untuk menunggu hari ini agar kau bisa membuka pintu besi hitam ini. Kalau bukan karena kau hari ini, ketua seksi itu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku menganggap musuh sebagai ayah. Akulah yang mencelakakan mereka. Singer! Singer! Kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri. Nanti setelah aku dapatkan kitab rahasianya, aku jamin akan membuat kalian berkumpul kembali. Keterlaluan. Aku habisi kau. Aku lawan kau. Berani-beraninya sentuh anakku. Ibu. Kau pikir kau siapa? Aku sudah dipermainkan kalian selama 20 tahun. Hari ini, meski harus mati, aku akan tetap lindungi keluargaku. Singer! Bentuk formasi. Ibu! Singer! Singer! Cepat serahkan kitab rahasianya. Jangan harap. Baik. Masih berani membantah? Andini Putri, dasar brengsek kau. Memang aku brengsek. Kalau hari ini kau tidak menyerahkan kitab rahasia itu, Aku akan di depan matamu bunuh mereka satu persatu. Kau... Mari kita lihat. Seberapa keras hatimu. Kepala suku, jangan, kami tidak takut mati. Oh ya? Singer! Asing. selama aku masih ada, kau jangan harap bisa sakiti mereka. Baik. Kalau begitu aku bunuh kau dulu. Singer. Asing.
Tidak. Singer. Hari ini aku punya banyak waktu. Akan kutunjukkan padamu bagaimana mereka satu persatu mati. Tunggu. Aku bilang. Tidak, jangan bilang. Kalau tidak bilang, kubunuh dia. Lebih baik aku mati daripada kau dapatkan kitab rahasia itu. Anissa Putri. Tidak. Anissa Putri. Tidak. Tidak. Benar kan? Kalau aku serahkan kitab rahasianya, kau akan melepaskan kami? Tentu saja. Kepala suku, jangan berikan kitab itu padanya. Kepala suku. Ibu, Jangan. Aku tidak bisa lagi hanya diam melihat kalian mati satu persatu di depanku. Kitab rahasia itu ada di gua di belakang gunung. Sekarang, bisa lepaskan kami. tentu saja bisa. Jangan. Kalian binatang. Jangan. Selanjutnya, akan tiba giliranmu. Kau akan mati dengan hina. Kau sebagai pemimpin berkedudukan tinggi. Biarlah aku, penasihat tinggi ini, yang mengantarmu pergi. Jangan sentuh ibuku. Jangan sentuh ibuku. Sampah. Singgar. Jangan. Takut. Ibu, aku pasti akan rajin belajar ilmu bela diri. Besar nanti akan melindungi ibu. Ibu tidak perlu dilindungi Singer. Kenapa? Ibu tidak percaya pada Singer? Bukan. Ibu yang akan melindungi Singer. Asalkan kau sehat dan selamat, ibu rela mati. Sekarang dia sudah patah tulang di sekujur tubuhnya. Semua meridiannya putus. Lebih baik kau perhatikan dirimu sendiri. Ibu. Bersiaplah mati. Mana orangnya? Jangan pura-pura jadi hantu di sini. Cepat keluar. Aku di sini. Kau. Luka-lukamu? Pukulan ini, ku kembalikan padamu. Cuma segini saja. Semua ini perintah ketua. Aku tidak terlibat. Santai saja, kalian semua tidak akan bisa kabur. Aku belum mencarimu, kamu malah datang sendiri. Tangan ini kukeluarkan dengan 10% tenaga. Bagaimana mungkin kamu menahannya? Ketua, hati-hati. Bocah ini ilmu sesat apa yang dia pelajari? Bisa-bisanya hidup kembali setelah mati. Hidup kembali setelah mati? Mungkinkah tulang jiwa perkasa telah bangkit? Tulang jiwa apa? Singer, tulang jiwa perkasa adalah tubuh suci bawaan lahir yang legendaris. Memiliki tenaga dalam yang sangat kuat, satu di antara 10.000 ahli bela diri terhebat. Juga tubuh sekeras baja, kebal senjata, bahkan jika terluka bisa pulih dengan cepat. Bagaimana mungkin? Aku jelas sudah menyegel Meridian Ren dan Du-mu. Kamu pasti tidak menyangka, cedera parah berulang kali membantuku membuka Meridian Ren dan Du, membuatku diambang kematian, membangkitkan tulang jiwa, terlahir kembali dari kepompong. Budi Hartono, ajalmu sudah tiba. Tulang jiwa perkasa ternyata cuma segini. Buru-buru apa? Aku baru pakai 1% tenaga.
kamu demi kepentingan pribadi membunuh ayah kandungku, membasmi seluruh keluarganya. Hari ini aku akan menegakkan keadilan, membalas dendam untuk keluargaku yang tewas. Matilah. Andi Hanif, aku salah. Semua ini salahku, aku yang bersalah. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri. Andi Hanif. Jangan harap bisa membohongiku lagi. Hanif. Aku salah. Kamu yang mulia, jangan ingat kesalahan orang kecil seperti aku. Kumohon, lepaskan aku. Tak kusangka, pendekar budi yang termasyhur itu ternyata seorang pengecut. Benar. Aku memang pengecut, aku tak tahu malu. Asal kau mau mengampuni nyawaku, seumur hidupku akan menjadi budakmu. Hanif, jangan banyak bicara dengan penjahat ini. Bu, aku akan mengakhirinya sekarang. Hanif, hati-hati. Dasar sampah, kena racun Hua Gongsan, meskipun kau memiliki tulang jiwa perkasa, lalu apa? Bukankah akhirnya tetap kau jadi mainanku? Semua murid dengarkan perintah. Siapa yang bisa menaklukkan Andi Hanif, hadiahnya 10.000 keping emas, serang. Berhenti, kalian semua dibohongi oleh Budi Hartono. Dia sama sekali bukan orang baik. Mereka semua dibesarkan oleh ketua ruangan, mana mungkin mendengarkan sampah sepertimu? Serang! Aku pasti akan membunuhmu. Untuk menyingkirkan pengacau bagi rakyat. Untuk menyingkirkan pengacau bagi rakyat. Kamu masih ingat Dewi Lestari? Justru karena aksimu menyingkirkan pengacau itu, dia sudah mati. Apa? Kalau bukan karena kamu ikut campur, paling-paling dia hanya akan diperkosa. Tapi kamu malah memperbesar masalah. Aku terpaksa membunuh seluruh keluarganya. Budi Hartono, kamu pengecut. Hei, kamu juga tidak lebih baik dariku. Kalau bukan karena kamu tergesa-gesa ingin masuk gedung Ksatria, apakah keluarga Andi akan mengalami musibah ini? Diam kau. Aku akan membunuhmu. Untuk ayahku, dan membalas dendam bagi keluargaku yang tewas. Hei, membalas dendam untuk mereka. Jangan-jangan kamu lupa, kamulah yang membuka pintu besi hitam itu. Omong kosong. Bagaimana bisa begini? Hanif, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin membuatmu jadi gila. Andi Hanif, selama 20 tahun ini kamu terus memanggilku ayah angkat dengan panggilan yang sangat tulus dan penuh kasih sayang. Entah bagaimana ayahmu yang sudah mati itu setelah mendengarnya akan berpikir apa ya? Jangan lanjutkan. Berdasarkan apa kau berani? Kamu terus-menerus bilang akan membalas dendam untuk mereka. Kalau begitu katakan, yang pantas mati adalah aku, atau anak durhaka sepertimu ini? Diam, kamu jangan lanjutkan. Dia... Pikirannya sudah kacau, tubuh Fajranya sudah rusak. Kok bisa kamu mengakui dia sebagai ayah angkat? Ayah kandungmu sendiri. Justru dibunuh oleh ayah angkatmu yang baik itu. Dibunuh dengan tangannya sendiri. Ayah angkat. Justru dibunuh oleh ayah angkatmu yang baik itu. Sudah, jangan bicara lagi. Dibunuh dengan tangannya sendiri. Sudah, jangan bicara. Lihat lagi ibumu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana dia bisa mengalami musibah hari ini? Semua salahku. Semua salahku. Semua salahku. Singer, jangan dengarkan dia. Tenangkan pikiranmu. Ayah angkat, ini salah asing. Asing pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu.
Aku yang menyusahkan semua orang. Semua karena aku. Orang yang pantas mati adalah aku. Sekarang juga? Cepat, bunuh dia. Bunuh dia, sayang sekali kalau tidak. Ketua, jangan-jangan kau tidak tega pada si brengsek ini. Aduh, tentu saja tega. Hanya saja, tulang jiwa perkasa ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ayo, bentuk formasi. Keluarkan tulang jiwa perkasa dari si sampah ini. Rantai besi ini ditempa dari racun dingin ribuan tahun. Kalau kau mencoba menerobos paksa, akan merasakan sakit yang membakar tulang dan merusak tubuh. Lepaskan aku. Hanifku. Hanif. Ibu, kenapa ibu datang? Hanifku. Ketua, ini? Pertahanan jiwa ini, begitu dia masuk, jangan harap bisa keluar hidup-hidup. Kalau dia memang ingin mati menemani anaknya yang sampah, biarkan saja. Hanif, kau harus tenangkan pikiranmu. Ibu, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Hanif, dengarkan kata ibu. Kau harus segera pergi. Andi Hanif, cepat pergi bu, Andi Hanif. Benar kan? Kau tidak mendengarkan kata ibu lagi? Hanif. Kau sekarang hanya dengan menenangkan pikiran, baru bisa mengalahkan para bajingan ini. Dan membalaskan dendam untuk anggota suku kita yang telah gugur. Hanif. Ibu sekarang akan mewariskan ilmu inti ilmu kungfu matahari keluarga Andi kepadamu. Untuk membantu Hanif menghancurkan formasi. Buka titik akupuntur leluhur, lawan arus menuju telaga matahari dan bulan. Bahaya. 3 pusat energi memurnikan kolam petir. Pusat dada menempa pil sejati. Ibu kenapa? Fokus. Percuma. Istana jiwa menyambut lautan bintang. Hati bergerak mengikuti pikiran. Cepat, hentikan formasi. Keluarkan tulang jiwanya untukku. Ibu bagaimana? Ki menembus. Pelangi panjang. Ibu. Bintang, 20 tahun yang lalu ibu gagal melindungimu. 20 tahun kemudian, ibu akan melindungimu sekali ini. Bahkan jika mati, tidak akan ada penyesalan. Tidak. Bintang, di hati ibu kamu yang terbaik. Kamu harus menggantikan ibu untuk hidup dengan baik. Ibu tidak perlu dilindungi oleh bintang. Kenapa ibu tidak percaya pada bintang? Tidak, ibu yang harus melindungi bintang. Asalkan kamu sehat dan selamat, ibu bahkan rela mati. Tidak apa-apa. Ibu. Tidak. Budi Hartono. Hari ini aku pasti akan membunuhmu.
Kau memaksa menerobos formasi. Kau akan hancur lebur. Bahkan jika hancur lebur, lalu apa? Bersiaplah mati. Budi Hartono. Kau kejam sekali. Orang yang ingin meraih hal besar harus punya cara. Kau pikir begini bisa lolos? Matilah. Baik, kau yang memaksaku. Andi Hanif. Tak kusangka kau berhasil menguasai dari jarak ribuan kilometer ilmu kungfu matahari yang membunuh tanpa bekas. Ilmu kungfu matahari memang ilmu keluarga-keluarga Andi. Sebagai anggota keluarga Andi, aku menguasainya. Bukankah itu hal yang wajar? Lalu apa? Kalau kau bunuh aku, takkan ada yang bisa selamatkan ibumu. Kau sudah membunuh ibuku. Kau pikir kebohonganmu masih berguna? Dia hanya kehilangan terlalu banyak tenaga dalam hingga koma dalam. Kau hanya perlu memberinya tenaga dalam, dia akan hidup kembali. Kau tidak bohong? Cukup dengan memberikan tenaga dalam? Tentu saja tidak cukup untuk menyelamatkannya. Dia masih butuh satu jenis ramuan langka. Ramuan langka? Ramuan apa? Cepat katakan. Ramuan apa? Cepat katakan. Aku bilang bisa, tapi kau harus berjanji padaku. Jangan bunuh aku, kalau tidak, aku tidak keberatan menjadikan ibumu tumbal. Kau... Baik. Aku berjanji. Setelah kau siumankan dia, pergilah ke lembah kedokteran untuk memohon bunga surya milenium. Aku jamin, ibumu akan pulih lebih sehat dari sebelumnya. Kau tidak bohong? Kalau tidak percaya, terserah. Baiklah. Aku percaya sekali lagi. Jika ibuku tidak siuman, aku pasti akan membunuhmu. Kau? Bukankah kau bilang begitu? Aku sudah menyelamatkan ibumu. Kau tidak akan membunuhku. Aku memang bilang tidak akan membunuhmu. Tapi aku tidak janji hal lain. Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Kalau aku melepaskanmu kembali, pasti kau akan berbuat onar lagi. Kau mau apa? Aku akan menghilangkan ilmu silatmu. Kau hilangkan ilmu silatku? Lebih baik kau bunuh aku saja. Kau... Budi Hartono, jangan melawan lagi. Di dunia persilatan saat ini, tidak ada yang bisa menandingiku. Baik. Andi Hanif, bukankah kau ingin menegakkan keadilan? Jabatan kepala gedung ksatria ini, ku berikan padamu. Dengan token ini, kau bisa memerintah aliran terbesar di dunia persilatan. Mau bantu berapa orang? Bisa. Gedung ksatria ini di tanganmu bisa berkembang dengan pesat. Memang benar. Aku memang lebih cocok darimu menjadi kepala gedung ini. Sekarang bisa kau lepaskan aku? Walaupun kau kehilangan kekuasaan, tapi ilmu silatmu ini tetap akan merugikan orang. Aku akan mencopot jabatanmu, dan tentang kehilangan semua ilmu bela dirimu, akan kuumumkan ke seluruh dunia. Orang-orang yang datang untuk balas dendam, pasti akan berdatangan tanpa henti. Nanti, apakah kau bisa menemukan jalan keluar? Itu sepenuhnya tergantung padamu sendiri. Seandainya aku tahu akan jadi begini, lebih baik dulu aku membunuhmu. Bunuh aku? Apa kau tidak mau? Atau kau memang tidak mampu? Gunakan sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Dengarkan perintah. Apa yang kau mau lakukan? Hendra Saputra, Fajar Setiawan. Kalian bawa pasukan jubah hitam, kembali ke markas dulu. Tunggu aku selesaikan beberapa urusan, lalu akan aku temui kalian. Jika kalian berani berbuat jahat lagi, aku pasti tidak akan memaafkan. Hamba tidak berani. Andi Hanif. Jabatan kepala gedung ksatria ini tidak mudah dijalani.
Ku beritahukan padamu, dunia ini memang sudah gelap gulita, sama sekali tidak ada jalan kebenaran. Aku hanya mengikuti arus saja. Bahkan jika dunia ini diselimuti kegelapan, aku, Andi Hanif, akan membelah langit ini, mengubah malam menjadi siang. Bodoh, kamu memang bodoh. Lembah ini adalah rumah ibuku. Tinggalkan beberapa orang di sini untuk melindungi keluargaku. Sedangkan sampah ini, buang dia keluar. Andi Hanif, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian mau apa? Akulah kepala gedung ksatria. Akulah kepala yang ditunjuk langsung oleh guru. Sudah sadar. Hanif. Hanif, Ibu, kamu baik-baik saja? baik-baik saja. Ibu? Bagaimana perasaanmu? Ibu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Baik? Ibu. Aku akan ambilkan obat untuk ibu. Tunggu aku kembali. Semuanya istirahatlah dengan baik. Tunggu aku kembali dengan bunga surya milenium. Berdiri, jangan bergerak. Dasar cewek kampungan, berani-beraninya kau melepaskan barang daganganku. Di siang bolong begini, berani-beraninya memaksa orang baik jadi pelacur. Sebagai guru gedung ksatria, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak peduli siapa kau. Kau sudah melepaskan para wanita itu. Kau akan kutinggal di gedung merah. Serang dia. Tunggu dulu. Kau terlalu berharap. Tunggu saja orang gedung ksatria datang menghabisi kau. Berdiri. Ayo. Dik, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, baik-baik saja. Kau gadis kecil, lincah juga kau lari. Aku peringatkan kau, lepaskan dia sekarang juga, atau aku tidak akan segan-segan. Aku ingin lihat bagaimana kau tidak segan-segan. Kalian ini siapa? Mereka orang jahat. Aku mau masuk makan ayam bakar, tapi malah ketahuan mereka sudah menculik banyak gadis baik-baik. Mau dipaksa jadi pelacur. Apa? Tapi tenang saja, aku sudah bebaskan mereka semua. Kau gadis kecil, mau jadi pahlawan ya? Kau yang bebaskan mereka. Kalau begitu kau gantikan mereka. Aduh. Kau tidak bisa ilmu bela diri. Aku tidak akan melawanmu. Selama aku di sini, kalian jangan harap bisa sentuh dia. Bocah, sebaiknya jangan ikut campur. Orang di belakangku, kau tidak akan sanggup lawan. Aku tidak peduli siapa dia. Selama membahayakan warga, Andi Hanif pasti turun tangan. Bocah ini lumayan juga. Kelihatannya bodoh, tapi ternyata keras kepala. Hei kau lihat jelas. Ini kan gedung merah. Terus kenapa? Masa ia di sini bebas dari hukum? Kau ini dari mana sih asalnya? Dari mana asalmu? Sampai tidak kenal gedung merah kami? Tidak kenal, terus kenapa? Ayo, kasih pelajaran pada si kampungan ini biar dia tahu. Gedung merah kami itu diizinkan oleh gedung ksatria. Dapat izin khusus, memang neraka bagi wanita. Tapi bagi pria, di sini adalah surga. Apa? Kepala gedung ksatria Budi Hartono tidak peduli? Sudah kubilang ini diizinkan khusus oleh gedung ksatria. Tentu saja kepala sendiri yang mengangguk setuju. Lagi pula, kepala gedung ksatria Budi Hartono setiap tahun masih datang sendiri untuk periksa pembukuan. Gedung ksatria kami tidak cuma punya satu toko ini. Di berbagai kota, bisnis yang paling menguntungkan itu juga milik gedung ksatria kami. Gedung ksatria seharusnya menjaga keadilan untuk rakyat. Tapi Budi Hartono ini malah memanfaatkan gedung ksatria untuk menindas rakyat. Aku pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Apa yang dilakukan gedung ksatria? Itulah yang disebut keadilan. Serang.
kau berani melawan gedung ksatria, bersiaplah mati. Kepala gedung ksatria ada di sini. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Apa? Kepala gedung ksatria bukannya Budi Hartono? Kok bisa kau? Ceritanya panjang. Kupikir siapa? Ternyata cuma pura-pura dari gedung ksatria buat makan minum gratis. Apa katamu? Pergi panggil kakak iparku ke sini. Bilang saja kita menangkap lagi penipu palsu gedung ksatria. Baik. Hei, nanti kalau kakak iparku datang, kau tunggu saja ajalmu. Kau kenal token ini? Coba lihat baik-baik. Aku pernah lihat punya kakak iparku, token gedung ksatria warnanya putih. Kau pikir aku bodoh? Token biasa memang warnanya putih. Hanya kepala gedung. Sudah, pergi sana. Orang macam kau sudah biasa kulihat. Semua orang tahu. Gedung ksatria sekarang ini adalah geng paling berkuasa. Tak ada yang berani melawan. Asal pakai nama gedung ksatria, makan minum gratis saja. Bahkan kalau mau istrinya, dia juga harus antarkan dengan patuh. Gedung ksatria seharusnya untuk menegakkan keadilan. Masa melakukan hal jahat seperti ini? Tak kusangka gedung ksatria ternyata tempat yang kotor begini. Tak akan kulepaskan satupun. Siapa yang berani ricuh di wilayah gedung ksatria? Kubunuh dia. Kakak ipar, ini dia orangnya. Kakak pelan-pelan. Kau tahu siapa aku? Atasanku adalah Bos! Lepaskan, atasanku adalah kepala gedung ksatria. Nanti kalau aku laporkan padanya, pasti akan mencincangmu jadi serpihan. Kakak, Kau... aku di sini. Ada apa yang mau dilaporkan? Katakan. Apa katamu? Jangan coba-coba membohongiku. Aku kira belum pernah lihat kepala gedung. Kamu belum tahu ya? Kepala gedung sudah diganti. Diganti? Itu tidak mungkin. Siapa yang tidak tahu kepala gedung kita ilmu silatnya sangat tinggi. Semua orang memanggilnya seorang pahlawan besar. Hanya dia yang pantas jadi kepala gedung kita. Dia pantas jadi kepala gedung, dia jadi kepala gedung malah mengubah gedung ksatria yang seharusnya menjaga keadilan dunia persilatan menjadi rumah bordil. Dia pantas disebut pahlawan besar. Kamu tahu apa? Kepala gedung kita punya maksud baik. Kalau dia tidak buka rumah bordil, dari mana uangnya untuk menghidupi kita? Betul. Dia berbuat seperti ini. Bagaimana bisa menjelaskannya kepada guru besar gedung ksatria? Kamu ini cewek kecil, tahu juga gedung ksatria kita punya seorang guru besar? Tapi, kalau dihitung-hitung, guru besar ini seharusnya sudah mau keluar dari meditasi. 20 tahun lalu, gedung ksatria hanyalah sebuah sekte biasa saja. Sekarang sudah menjadi sekte terbesar di dunia persilatan. Nanti saat guru besar keluar, pasti akan berterima kasih kepada kepala gedung kita. Kalau tahu akan seperti ini, dulu aku lebih baik mati daripada menyerahkan gedung ksatria kepada Budi Hartono. Usaha gedung ksatria sekarang semakin maju. Jerih payahku setiap hari tidak sia-sia juga. Betul, Kak itu kan pahlawan besar gedung ksatria. Kamu, bocah, hari ini kamu pasti mati. Entah dari mana dapat papan palsu, dia malah buat yang hitam. Yang hitam, Kak. Kenapa kamu ketakutan oleh sebuah papan palsu? Kamu tahu apa? Gedung ksatria kita menghormati warna hitam. Token hitam ini hanya dimiliki oleh kepala gedung ksatria. Kepala gedung. Selesai. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Selesai. Aku sampai berani memukulnya. Tidak. Ini pasti salah. Katakan padaku, dari mana kau mencuri token ini? Mencuri? Budi Hartono, si pecundang itu, agar aku mengampuni nyawanya, dia berlutut, memohon padaku untuk menerima token ini. Ini tidak mungkin. Kepala gedung ksatria kita sangat hebat ilmu silatnya. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkannya? Kau pasti menggunakan trik licik. Aku yang licik? Dia yang menggunakan trik licik untuk mencelakaiku. Tapi aku memiliki tulang jiwa perkasa. Malah hidup kembali, baru saja. Tulang jiwa perkasa. Tenaga dalam yang begitu dahsyat ini memang tulang jiwa perkasa. Jangan takut, adik. Aku akan melindungimu. Ini adalah ahli bela diri luar biasa yang diturunkan dari langit. Keberadaanmu adalah keberuntunganku. Sebagai kepala gedung ksatria, menyelamatkanmu adalah kewajibanku. Ini tidak mungkin. Kau palsu. Kau pasti palsu. Tunggu aku panggil pasukan jubah hitamku. Kau pasti mati.
Tak perlu panggil pasukan jubah hitam. Mereka sudah datang. Tuan Fajar Setiawan, aku menangkap seorang pencuri kecil. Dia berani menyamar sebagai kepala gedung kita. Kau pasti mati. Dia menyamar. Hormat kepada kepala gedung. Hormat kepada kepala gedung. Tuan Fajar Setiawan, apa kau tidak salah? Waduh. Ketua. Selidiki sampai tuntas soal bisnis gelap itu. Dan juga bawa dia ini. Tuan Fajar Setiawan. Tuan Fajar Setiawan. Ketua. Untung aku lari cepat. Kalau sampai ketahuan aku keluar lebih awal demi nyolong makan, keluar dari latihan tertutup lebih awal, aku sebagai guru ini bagaimana bisa jadi guru lagi nanti? Katanya di peta Dokter Dewa ada di Taman Lembah Kedokteran. Taman yang mana ya? Kok kamu bukannya disuruh pulang? Memang hebat tulang jiwa perkasa. Refleksnya bahkan lebih cepat dari aku. Sepertinya aku sebagai guru ini juga sudah tidak bisa mengendalikannya lagi. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Aku bilang, aku mau ikut kamu mengembara di dunia persilatan. Kamu ini anak kecil. Kecil-kecil sudah banyak akal. Kamu ngerti apa itu mengembara di dunia persilatan? Jangan lancang, usiaku lebih tua dari kakekmu. Masa sih? Kamu kelihatannya ya cuma anak kecil. Kamu masih nggak percaya? Ku beritahu, aku sudah melatih ilmu meremajakan diri. Sekarang usiaku sudah 200 tahun. Ada ilmu sakti kayak gitu? Tentu saja. Mau belajar? Panggil aku Shifu, nanti aku ajarin. Cepat pulang saja. Kamu nggak percaya padaku? Aku percaya, aku sangat percaya. Nanti setelah aku selesaikan urusan penting dan kembali, aku akan berguru padamu. Kamu menganggapku anak kecil yang bisa dibohongi? Ku beritahu, aku ini murid gedung kesatria. Jangan, nggak boleh bilang. Kalau sampai dia tahu aku keluar lebih awal demi makan ayam, reputasiku yang selama ini terjaga bakal hancur berantakan. Murid gedung kesatria? Murid apa? Sudahlah. Nggak percaya ya sudah. Pokoknya aku mau ikut kamu. Nggak boleh. Mengembara di dunia persilatan ini bukan seperti yang kamu bayangkan seru dan menyenangkan. Cepat pulang. Aku tahu, kamu merasa dirimu kumal dan dekil, gak pantas jalan bareng aku yang secantik ini, iya kan? Kamu benar, semua yang kamu bilang benar. Jangan lancang. Lepaskan aku, lepaskan. Tunggu aku. Nona, menikahlah denganku, jadilah istriku. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Lepaskan aku. Di siang bolong begini, berani-beraninya menculik gadis. Ada apa? Halo, air liur, tahan air liurmu. Maaf Nona, kamu tidak apa-apa. Kamu melihat wajahku. Iya, memangnya kenapa? Aku sudah bersumpah pada guru harus menikah dengan pria pertama yang melihat wajahku. Kamu adalah yang pertama melihat wajahku. Aku harus menikah denganmu. Sekarang aku sudah punya suami, tidak bisa menikah denganmu lagi. Jangan ganggu aku lagi. Kamu siapa anak muda? Berani merebut wanita dariku? Jangan. Kita baru saja bertemu dan bahkan tidak saling kenal. Namaku Rina Dewi. Kamu bisa memanggilku Fei. Sekarang kan kita sudah kenal. Mulai sekarang aku adalah istrimu. Urusan pernikahan, bagaimana bisa sembarangan? Kamu tidak mau menyelamatkanku? Aku. Gadis itu sangat cantik. Kamu tega membuatnya sedih? Aku mau menyelamatkanmu, tapi saat ini aku belum bisa menikahimu. Kamu berjanji akan menikahiku, itu artinya menyelamatkanku. Kamu tidak mengerti. Dia tidak menginginkanmu, menyerahlah padaku.
Berani-beraninya kamu. Kamu tidak ingin mati minggir sana. Kalau tidak, aku. Serang dia. Memang tulang jiwa perkasa bisa melakukan dari jarak ribuan mil ilmu silat yang melukai tanpa terlihat. Cepat pergi. Suamiku, terima kasih telah menyelamatkanku. Kamu sungguh beruntung. Nona, laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Tapi kan kau suamiku. Bukan. Kaulah yang pertama melihat wajahku. Kau harus menikahiku. Tidak bisa. Perkara pernikahan tidak bisa diputuskan sendiri. Orang tuamu pasti tidak setuju. Aku yatim piatu. Sejak kecil dibesarkan oleh guru. Sayangnya belum lama ini dia dibunuh oleh orang jahat. Sebelum guru meninggal, aku berjanji padanya. Aku pasti akan menikah dengan pria pertama yang melihat wajahku. Jika aku menikahimu, dia pasti akan menyetujuinya. Tapi, ibuku belum tahu. Di mana ibumu? Aku sekarang akan meminta persetujuannya. Tidak. Ibuku sakit parah di rumah. Aku masih harus pergi ke lembah kedokteran untuk meminta bantuan tabib menyelamatkan nyawanya. Kau tidak perlu mencari tabib itu. Kau cukup bawa aku menemuinya. Dia pasti akan sembuh. Jangan bercanda lagi. Begitu suci dan anggun Mbak Bidadari. Jika tebakanku tidak salah, dia adalah... Akulah tabib yang kau cari, Rina Dewi. Kamu adalah tabib, bagus. Kalau begitu sekarang ikut aku untuk menyelamatkan ibuku. Kamu setuju menikahiku, aku akan ikut kamu. Kita baru saja bertemu. Kamu juga tidak mengenalku. Kenapa harus menikahiku? Tadi perampok gunung itu saat menggangguku, banyak orang lewat. Kamulah yang pertama membelaku, begitu berani dan jujur. Kamu adalah pahlawan sejati yang langka. Bukan. Dasar anak bodoh, kenapa tidak bisa mengerti? Kalau kamu setuju dengannya, bisa selamatkan ibumu dan dapat istri gratis. Bukankah ini hal yang menguntungkan? Orang lain bermimpi saja tidak bisa dapat. Kamu masih ragu apa lagi? Hari ini aku yang putuskan. Kalian jadian saja. Suamiku. Fei Fei. Benar-benar jodoh yang sempurna. Fei Fei, kalau begitu ikut aku pulang. Aku ingin pamit dengan bibi besarku. Kalau bukan dia, aku mungkin sudah jadi gelandangan. Ayo pergi. Fei Fei, kamu baru kenal dia, langsung menikah dengannya. Bukankah itu terlalu berisiko? Aku percaya dia orang baik. Bisa menikah dengannya adalah keberuntunganku. Iya. Dan ilmu silatnya sangat hebat. Dia adalah ketua Gedung Ksatria. Kalian tahu Gedung Ksatria? Itu sekte terbesar di dunia persilatan. Apa? Fei Fei, kenapa? Kamu orang Gedung Ksatria ya? Iya, dan aku besar di Gedung Ksatria sejak kecil. Kamu juga kepala Gedung Ksatria? Nggak kelihatan ya, dia lumayan hebat. Kamu nih. Kamu mau cari apa? Gedung Ksatria kami nggak terima hadiah. Fei Fei, kamu mau apa? Aku mau bunuh kamu, buat balas dendam buat guru. Fei Fei, sebenarnya kenapa sih? Aku nggak ada yang perlu dibicarakan sama musuh. Kamu jelasin dulu. Gedung Ksatria bikin hidup kami susah. Nyaris nipu Fei Fei buat nikah sama kamu. Bener-bener keterlaluan. Aku juga baru aja jadi kepala Gedung Ksatria. Aku juga nggak kirim orang buat celakain gurumu. Apalagi ibuku juga. Aku sekarang nggak bisa jelasin buat sementara. Intinya, kalau kamu ketemu ibuku semuanya akan jelas. Aku sekarang juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Intinya kalau kamu bertemu ibuku, semuanya akan menjadi jelas. Sampai sekarang kamu masih mau membohongiku, Andi Hanif. Walaupun kamu menghancurkan lembah kedokteran, kamu tetap tidak akan mendapatkan kitab suci kedokteran. Sekarang, cara kasar tidak berhasil, kamu malah berniat mencelakaiku. Apa kamu pikir aku menikah denganmu lalu kamu bisa mendapatkan kitab suci kedokteran? Rina Dewi, kamu jangan terus-terusan meributkan hal ini. Tadi jelas kamu yang bilang Andi Hanif menyelamatkanmu. Dia adalah pahlawan besar. Kamu yang bersikeras mau menikah dengannya. Kenapa sekarang malah jadi dia yang menipumu? Selamatkan aku.
Perampas gunung itu mungkin juga dia yang suruh orang untuk berpura-pura. Tujuannya cuma untuk menipuku agar menikah dengannya. Dewi, kamu harus percaya padaku. Kamu salah sangka tentangku. Faktanya memang begitu. Mana ada salah sangka. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan tetap membalas dendam untuk guruku. Kalau begitu, aku rela mati untuk membuktikan kesucianku. Andi Hanif. Jangan kira aku akan melunak. Kamu benar-benar tidak akan menghindar. Hati nuraniku bersih. Jika kematianku bisa menghilangkan kebencian di hatimu, itu juga bisa dianggap perbuatan baik. Dia begitu jujur dan terbuka. Mungkinkah aku benar-benar salah menuduhnya? Sudahlah. Sebagai seorang tabib, aku punya hati yang welas asih. Lebih baik selamatkan ibumu dulu. Fei. Jangan kira aku sudah memaafkanmu. Aku hanya ingin bertemu ibumu dulu. Fei, jangan percaya dia. Bagaimana kalau ini cuma tipu muslihat? Kalau dia benar-benar menipuku, nanti meski aku harus mati, aku akan bunuh dia untuk membalas dendam guruku. Ibu. Ibu. Sing Er, kamu sudah pulang. Ibu? Budi Hartono itu menipu lagi, memberikan energi dalam kepada ibu. Tidak akan bertahan lama. Untungnya anakmu pulang lebih awal. Kalau tidak, ibu bisa... Ibu baik-baik saja. Mereka ini... Ibu, ini adalah Dokter Dewa, Rina Dewi. Beliaulah yang menyelamatkan ibu. Terima kasih atas pertolongan Dokter Dewa. Sudah lama mendengar, ilmu pengobatan lembah kedokteran sangat hebat. Benar-benar tangan yang ajaib. Tidak usah berterima kasih. Kamu ngapain sembunyi di sini? Adik yang ini, dia kami selamatkan di jalan. Saat kami datang kemari, dia ingin ikut kami berpetualang di dunia persilatan. Namanya... Siapa namamu tadi? Bukan siapa-siapa. Ngapain nutup muka? Kamu guru? Kenapa kamu tutup muka? Kamu itu Siapa sih? Si. Kalian kenal? Oh, tidak kenal. Belum pernah bertemu. Benar kan? Benar, tidak kenal. Hanya mirip dengan seorang kenalanku dulu saja. Panggil saja Ronger. Baik, Ronger. Ibu, bagaimana perasaan ibu? Aku sudah sembuh total. Lukamu ini sangat aneh. Sebenarnya bagaimana bisa terluka? Semua salah Budi Hartono yang terkutuk itu. Budi Hartono. Budi Hartono, sebagai kepala gedung ksatria 20 tahun yang lalu, dia demi merebut rahasia keluarga-keluarga Andi, bahkan membunuh suamiku, lalu menculik Singer. Dia juga menipu Singer untuk mengakuinya sebagai ayah angkat. Untungnya sekarang kebenaran terungkap. Kami, ibu dan anak akhirnya bisa bersatu kembali. Ibu, tenang saja. Sekarang anakmu sudah menggantikannya menjadi kepala gedung. Ibu, tenang saja. Di kemudian hari pasti membuat dunia persilatan damai dan tentram. Tenang saja. Nanti dunia persilatan pasti akan damai dan tentram. Baik. Ternyata aku salah menuduhmu. Tidak apa-apa. Yang penting, kebenaran terungkap. Kalau begitu kamu masih mau menikah denganku? Tentu saja mau, asalkan kamu memaafkanku. Kamu akan jadi mertua nih, akan punya cucu nih. Bagus.
Andi Hanif ada di mana? Andi Hanif ada di mana? Siapa kau? Kenapa kau tahu tempat tinggalku? Pemimpin Persatuan Dunia Persilatan, kudengar Bapak Andi Hanif diangkat menjadi kepala gedung Ksatria. Beliau mengutusku untuk mengundangmu berbincang-bincang. Bapak Kepala Andi, Bapak Rizal Prabowo masih di kedalaman hutan bambu menantimu untuk minum bersama. Jamuan sudah siap, silakan berangkat sekarang. Jangan buat Bapak Rizal Prabowo menunggu lama. Baik, aku akan segera ke sana. Ibu, anakmu tidak berbakti, baru pulang sudah harus pergi lagi. Tidak apa-apa, urusan dinas lebih penting. Fei Fei. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu di sini. Kamu tetap di rumah saja, jangan keluyuran. Tunggu. Kedalaman hutan bambu. Alamat ini kok aneh-aneh. Tidak boleh, aku harus ikut denganmu. Aduh, kali ini urusanku serius. Dengarkan kata-kataku. Kamu berhenti. Kepala Gedung Ksatria Andi Hanif menghadap pemimpin Persatuan Dunia Persilatan. Kau durhaka yang mengkhianati guru dan leluhur. Masih belum berlutut. Budi Hartono. Cepat berlutut. Budi Hartono, urusan antara kita sudah selesai. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Tunggu dulu. Bawa mereka ke sini. Lepaskan aku. Ibu. Singer. Fei Fei. Asing? Budi Hartono, kamu pengecut, berani-beraninya menyandera keluargaku. Hari ini kamu pasti mati. Mereka sudah kena ramuan mautku. Kamu mau membunuhku? Mereka semua akan ikut mati bersamaku. Andi Hanif ya. Harus diakui, kamu ini benar-benar beruntung banget ya. Waktu ketemu di lembah kedokteran dulu, aku tidak melihat wajah asli dokter immortal. Sekarang setelah bertemu, ternyata kulitnya memang sehalus es, tubuhnya seindah giok. Aura immortalnya sangat kuat. Lepaskan tangan kotormu. Lepaskan tangan kotormu. Ini salahmu sendiri, selera kamu payah. Sampai suka sama si Andi Hanif yang tak berguna itu. Kalau bukan dia, harusnya aku suka sama kamu, si munafik berwajah manusia berhati binatang. Budi Hartono. Sebenarnya kamu mau apa? Aku cuma ingin mengambil kembali semua yang seharusnya milikku. Jangan mimpi, baik. Kamu tidak setuju juga tidak apa, tapi mereka berdua hanya akan mati. Kamu. Baik. Aku setuju. Nah gitu dong. Bapak Rizal Prabowo, orang jahat ini sudah saya tangkap. Andi Hanif, si pesakitan, menunggu keputusan Bapak Rizal Prabowo. Andi Hanif, 20 tahun yang lalu, Budi Hartono kasihan melihatmu, lalu mengangkatmu sebagai anak. Kamu mengandalkan tulang jiwa perkasamu, melukainya, menghancurkan tenaga dalamnya, bahkan merebut posisi ketua ruang darinya. Apa hukumannya untukmu? Andi Hanif, saya sadar dosa saya sangat berat. Mohon Bapak Rizal Prabowo menjatuhkan hukuman. Sikapmu mengakui kesalahan cukup baik. Hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak terhindarkan. Kamu menghancurkan tenaga dalamnya, maka aku akan mengambil tulang jiwa perkasamu dan menyerahkannya kepada Budi Hartono. Begitu aku mendapatkan tulang jiwa perkasa itu, seluruh dunia persilatan akan menjadi milikku. Bapak Rizal Prabowo, sebenarnya bukan seperti yang dikatakan Budi Hartono. Sebenarnya aku... Jangan cari-cari alasan.
Budi, bagaimana perasaannya? Aku merasa penuh tenaga. Bagus. Andi Hanif, serahkan token kepemimpinan kesatriamu kepada Budi Hartono. Terima kasih Rizal Prabowo sudah mengampuni nyawaku. Mulai sekarang kau harus berbuat baik. Jalani hidup dengan tenang. Hati-hati! Budi Hartono, kau mau apa? Dengan tulang jiwa perkasa ini, aku, Budi Hartono, pasti akan menguasai dunia persilatan. Kau berani menyerangku diam-diam? Kau mau melawan seluruh dunia persilatan? Aku sudah bosan duduk di gedung kesatria. Sekarang aku hanya ingin menduduki posisimu sebagai pemimpin tertinggi. Saya sekarang hanya ingin menduduki posisi Rizal Prabowomu. Budi Hartono, kapan kamu menjadi begitu serakah? Bapak Rizal Prabowo, bagaimana bisa kamu mengatakan begitu serakah? Aku memang sudah serakah dari dulu. Apakah rumor-rumor itu benar? Tentu saja benar, salahnya karena kamu bodoh. Bukankah aku telah menyakiti Andi Hanif dengan parah? Hal-hal itu bukan kamu yang melakukannya. Atas dasar apa kamu mengakuinya? Itu karena dia ingin menyelamatkan ibunya, menyelamatkan istrinya. Budi Hartono, kamu benar-benar membalikan fakta, hina dan tak tahu malu. Ya, aku memang hina dan tak tahu malu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Orang-orang seperti kalian memang bodoh. Dia punya tulang jiwa perkasa. Lalu apa? Kamu punya posisi Rizal Prabowo. Lalu apa? Sekarang masih saja dimainkan olehku di telapak tangan. Maka hari ini aku akan memberantas kejahatan untuk dunia persilatan. Hari ini aku akan memberantas kejahatan di dunia persilatan. Rizal Prabowo. Sekarang aku punya tulang jiwa perkasa. Kau cuma manusia biasa. Berani melawanku? Kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Kau pasti akan celaka sendiri. Aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Siapa yang bisa membunuhku? Hah? Budi Hartono. Kau terlalu cepat bersenang hati. Kau sampah. Apa katamu? Kau pikir kekuatan tulang jiwa itu bisa kau dapatkan semudah itu? Jangan coba-coba menakutiku. Tidakkah kau lihat kekuatan telapak tanganku tadi? Tulang jiwa perkasa ini sudah menjadi milikku. Dunia ini juga akan menjadi milikku, Budi Hartono. Ini. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi ini? Pasti tulang jiwa perkasa ini terlalu berharga. Butuh waktu untuk beradaptasi. Dingin sekali. Budi Hartono, kamu serakah seperti ular menelan gajah. Akhirnya kamu menggali kuburanmu sendiri. Kalian seharusnya terkunci di danau dingin. Seharusnya sudah mati. Kenapa bisa ada di sini? Dikurung di danau dingin. Budi Hartono, kamu tetap sama seperti dulu, tidak menepati janji. Salahkan saja. Kalian mudah ditipu. Walaupun kamu berhasil menyelamatkan mereka, lalu apa? Setelah aku menyatukan tulang jiwa perkasa ini, kalian semua akan mati. Sayang sekali. Kali ini aku sama sekali tidak percaya. Kamu mengambil tulang jiwa perkasa. Kenapa masih ada jejak tenaga dalam? Tulang jiwa perkasaku sama sekali tidak tersedot. Lalu apa yang ada di tubuhku ini? Yang ada di tubuhmu hanyalah sedikit tenaga dalam yang kukirimkan padamu. Tidak mungkin. Karena Ashing sudah minum pil penguat jiwa lebih dulu. Tidak ada yang bisa mengambil tulang jiwanya dari tubuhnya. Tidak mungkin. Aku, Budi Hartono, adalah anak emas langit. Ini. Tulang jiwa perkasa ini sudah seharusnya menjadi milikku. Budi Hartono, kamu kira tulang jiwa itu mudah sekali? Bisa kamu kendalikan? Ia sangat murni dan suci. Tenaga dalam yang kukirimkan padamu itu tadi, kalau hatimu tidak bersih,
pasti akan dimakan balik oleh tulang jiwa. Orang berhati busuk sepertimu. Tidak pantas memiliki tulang jiwa. Tidak mungkin, tulang jiwa perkasa ini sudah seharusnya menjadi milikku. Kembalikan tulang jiwa perkasaku. Asing, hati-hati. Sudah kubilang, tulang jiwa ini paling menuntut hati yang bersih. Begitu muncul niat jahat, pasti akan dimakan balik oleh tulang jiwa. Lalu apa? Serahkan nyawamu. Bangsat. Berhenti. Guru. Guru. Jangan nakal. Tunggu aku kembali, nanti aku main lagi denganmu. Pembawa pesan masih menunggu di luar. Tidak boleh. Wah, kuat sekali ya. Aduh, aku sedang bicara serius denganmu. Baik. Katakan. Rizal Prabowo sudah hampir tidak sabar menunggu. Rizal Prabowo tidak pernah menemui seseorang sendirian. Ini pasti ada yang tidak beres. Ekspresi wajahmu yang cemberut sangat berwibawa. Singer, kamu sebaiknya mendengarkan dia. Aku juga merasa tidak tenang. Ibu, tenang saja. Anakmu adalah tulang jiwa perkasa. Tak tertandingi di dunia. Tidak ada yang bisa melukai anakmu. Asing, kamu masih terlalu polos. Dunia persilatan ini kejam. Meski ilmu bela dirimu sangat tinggi, tetaplah harus berhati-hati. Ekspresimu yang serius mirip sekali dengan bakpao. Lepaskan. Kamu cuma marah karena aku tidak mengajakmu kan? Nanti aku belikan tanghulu untukmu. Aku kesal sekali. Singer, jangan bersikap tidak sopan kepada guru. Guru. Berani-beraninya melawan atasan, masih belum mengakui kesalahan. Ibu. Ada apa ini? Kamu. Dasar kepala batu, aku dari Gedung Kesatria, guru pendiri Mayasari. Jadi kamu benar-benar guruku. Gimana? Takut kan? Kulihat nanti, masih berani tidak menurut? Tapi guru, bukannya besok baru keluar? Ini poin pentingnya. Kalau kamu masih tidak menurut, kepala gedung ini, aku tidak akan mengizinkanmu lagi. Murid tidak berani. Murid tadi bersikap lancang. Murid akan mematuhi ajaran guru. Nah, ini baru benar. Tapi, mengapa guru tidak mengizinkan murid pergi memenuhi janji? Aku dan Rizal Prabowo sudah lama berteman baik. Dia sehari-hari paling baik hati dan jujur. Kamu menghancurkan kungfu Budi Hartono, tapi menyelamatkan nyawanya. Dia pasti akan menghadap Rizal Prabowo, membalikan fakta. Jadi, pesta hongmen ini kamu jangan pergi. Tidak. Kalau ini tipu daya Budi Hartono, maka aku harus pergi. Karena Budi Hartono ingin menyakitiku, maka kita manfaatkan rencananya sendiri. Budi Hartono, 20 tahun yang lalu, kamu sebagai murid langsungku. Berpura-pura jujur, baik hati. Kupikir kamu bisa mewarisi ilmu dariku. Sebelum aku bertapa, menyerahkan Gedung Kesatria kepadamu. Tak disangka, kamu malah menggunakan ini untuk mempertahankan keadilan. Gedung Kesatria, membakar, membunuh, dan merampok di mana-mana. Budi Hartono, kamu pantas terhadap rakyat, terhadap kepercayaan Gedung Kesatria? Guru. Aku juga demi Gedung Kesatria. Kini Gedung Kesatria, pengikut puluhan ribu. Sudah menjadi sekte terbesar di dunia persilatan. Ini semua adalah jasaku. Masih berani membantah. Mulai hari ini, Budi Hartono ini bukan lagi orang Gedung Kesatriaku. Bunuh atau potong. Silakan Rizal Prabowo memutuskan. Guru, akulah yang berjasa paling besar. Guru, kamu tidak bisa tidak peduli padaku, guru. Penjaga. Bawa Budi Hartono ini, masukkan ke lembah es. Guru, buat dia tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Guru, aku salah. Tolonglah aku, guru. Dosa yang kamu perbuat, sudah saatnya dibayar. Tunggu. Rizal Prabowo. Aku tahu kau akan percaya padaku. Bawa dia.
Saigang. Kau bisa mengurus gedung kesatria dengan baik. Demi kedamaian dunia. Demi keadilan dunia persilatan. Demi hati nuranimu. Tenang saja Rizal Prabowo. Andi Hanif pasti tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Ibu, Ayo kita pulang. Nyonya, Berdiri, jangan lari. Kenapa baru keluar langsung dikejar-kejar lagi? Kamu baik-baik saja? Aku suruh berhenti, kenapa masih lari? Kalau nggak lari, aku bodoh dong. Cuma mencuri ayam panggangmu 1 ekor? Aku kasih tahu, aku orang gedung kesatria. Kepala gedung kesatria itu teman dekatku. Kamu percaya nggak sama aku? Jangan takut, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Apa ini? Kamu pasti kelaparan, makanya mencuri makanan. Ambil ini. Di mana orang tuamu? Aku antar kamu pulang. Aku mencuri milikmu, kamu nggak menghukumku. Ini kan restoran Gedung Ksatria. Tujuan Gedung Ksatria adalah menegakkan keadilan dan menolong yang lemah. Sepertinya si Andi Hanif ini mengelola gedung kesatria dengan baik. Rian, Andi. Ada apa? Ayah, Ibu. Ayah, aku baru lihat ada adik kecil mencuri ayam di dapur. mencuri ayam. Mana orangnya? Biarkan saja. Sekarang dunia damai. Dia pasti bisa bersenang-senang.